Halo, selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Richard. Hari ini saya akan memperkenalkan suatu konsep laundry baru, self service. Sekaligus saya akan memberikan training untuk Bapak Ibu bagaimana cara mengoperasikan laundry atau mesin-mesin laundry ini. Sekarang di depan saya ini ada 8 set Mytech MLG22. Ini sudah berbasis UWOS. Jadi pembayarannya tidak lagi menggunakan maksud saya pengoperasiannya tidak lagi menggunakan koin atau kartu. Saya akan menjelaskan sedikit sekilas tentang UWOS. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memakai UWOS, itu lebih gampang bagi owner maupun bagi customernya. Kenapa lebih gampang? Karena UWOS ini sudah terintegrasi langsung oleh mesin Mytech itu sendiri. Jadi kalau owner itu bisa mengontrol laundrynya sendiri by phone. Di UWOS sendiri, Bapak Ibu bisa mengetahui kendala-kendala jika terjadi pada mesin Bapak Ibu. Nanti muncul notifikasi di HP Bapak Ibu jika ada kendala atau masalah pada mesin Bapak Ibu. Ya, pertama-tama saya akan memberitahu bagaimana cara mengoperasikan washer yang ada di MLG22 ini. MLG22 ini washernya berkapasitas 10,5 kilo, tetapi yang kami rekomendasikan itu 50-60% dari kapasitas maksimum mesin ini. Kenapa? Karena kita menyediakan ruang bantingan agar pakaiannya itu bersih secara maksimal. Kita biasa bilang 5 kilo sampai 6 kilo itu satu load. Jadi Bapak Ibu masukkan satu load. Nah, ini ketika sudah tertutup dan mesin dijalankan, ini ngelock dan tidak bisa terbuka sampai proses washernya itu selesai. Berbeda dengan dryer. Kalau dryer bisa dibuka kapan saja. Lalu Bapak Ibu memasukkan deterjen, boleh lebih dekat lagi. Bapak Ibu memasukkan deterjen di sini yang ada tulisan deterjen, dan kalau mau menggunakan softener itu di 5 menit terakhir sebelum washer itu selesai. Nah, oke, setelah Bapak Ibu memasukkan deterjen, sekarang di sini ada beberapa pilihan tombol. Saya akan memberitahukan yang umumnya digunakan saja ya Bapak Ibu. Normalnya itu kita menggunakan normal dan delicate itu sama-sama 27 menit. Normal dan delicate itu bedanya. Normal untuk pakaian biasa, kalau delicate itu untuk kain-kain halus seperti kain-kain yang halus. Oke, setelah itu 27 menit selesai, kita baru bisa buka, kita pindahkan ke dryer. Nah, di dryer ini Bapak Ibu bisa membuka pintu dryer ini kapan saja untuk mengecek apakah kering atau tidak. Biasanya itu yang Bapak Ibu perlu perhatikan itu ketika Bapak Ibu mengeringkan selimut. Karena selimut kalau Bapak Ibu tidak perhatikan dalamnya itu masih basah atau lembab. Jadi sekali-sekali Bapak Ibu harus cek, dikeluarkan dan
dibalik lalu dimasukkan kembali, lalu ditutup. Nah, untuk dryer tombolnya Bapak Ibu cukup menggunakan yang normal dan delicate untuk pakaian yang halus. Nah, heavy duty ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk selimut, horden, dan lain-lainnya. Ya, sekarang mari kita lihat di sini terdapat ruangan setrika menggunakan setrika boiler. Di sini terdapat satu mesin setrika boiler Nagamoto. Jadi satu laundry hanya butuh mesin setrika boiler 1 unit saja. Di sini terdapat tiga saluran keluar, artinya ini bisa digunakan satu mesin ini bisa digunakan untuk 3 setrika boiler. Tapi untuk di outlet ini ownernya hanya menggunakan 2 setrika boiler. Bisa kita lihat di sini terdapat meja-mejanya. Ya Bapak Ibu, sekarang saya akan memberitahukan kepada Bapak Ibu bagaimana cara mengoperasikan setrika uap ini. Jadi pertama-tama Bapak Ibu pastikan mesin ini dalam keadaan mati dan semua katupnya dalam keadaan tertutup. Setelah itu Bapak Ibu buka penutup ini dan memasukkan air yang disediakan nanti di dekat mesin ini. Nah, biasanya di sini harus ada selang untuk memudahkan Bapak Ibu memasukkan air ke cangkir ini. Setelah dimasukkan airnya, Bapak Ibu di sini terdapat indikator berwarna merah. Bapak Ibu diharapkan mengisi air tidak kurang dari garis merah ini dan tidak lebih dari garis merah yang berada di atasnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu tutup kembali dan Bapak Ibu boleh mulai menyalakan kompornya. Pertama-tama tekan, lalu putar sampai di garis hijau ini, lalu Bapak Ibu putar lagi ke bawah untuk mengatur besar kecil apinya. Setelah Bapak Ibu bisa menggunakan setrika uap boiler ini setelah indikator yang ada di atas ini menunjukkan di angka 1,5 sampai 2 bar gitu ya. Nah, kira-kira dari kompor ini menyala sampai indikator ini menunjukkan 1,5 sampai 2 bar itu sekitar 30 menit. Nah, setelah sudah 1,5 sampai 2 bar, Bapak Ibu bisa mulai membuka katup yang ada selangnya ini. Bapak Ibu buka perlahan-lahan. Nah, Bapak Ibu baru ke arah setrika boiler. Nah, di setrika boiler ini sendiri terdapat satu katup lagi yang Bapak Ibu harus buka. Dibuka sedikit. Lalu di sini juga ada tuas yang harus Bapak Ibu tekan untuk mengeluarkan uap dari lubang-lubang yang ada di bawah setrika uap ini. Setrika uap ini aman kalau Bapak Ibu diamkan di atas kain seperti ini, berbeda dengan setrika listrik yang di rumah Bapak Ibu atau setrika pada umumnya.
Ya demikian Bapak Ibu, ilmu atau training yang bisa saya bagikan hari ini. Kiranya apa yang saya bagikan kepada Bapak Ibu ini bisa jelas dan bermanfaat untuk Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada.